moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membahas tentang dasar-dasar statistik. Apa sih perbedaan statistik dan statistika? Statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk data, yaitu tentang pengumpulan, pengolahan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data yang berbentuk angka-angka. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data. Dalam kehidupan sehari-hari, statistika juga digunakan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis data dan skala pengukuran. Ada dua jenis data utama, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa kategori atau label, bukan angka dan tidak bisa dihitung secara matematis. Data kualitatif terbagi menjadi dua, yaitu data nominal dan data ordinal. Data nominal adalah data yang hanya menunjukkan kategori atau label tanpa menunjukkan peringkat atau urutan. Ciri-cirinya tidak bisa diurutkan dan tidak bisa dioperasikan matematis. Yang kedua yaitu data ordinal. Data ordinal adalah data yang berbentuk kategori tapi memiliki urutan atau peringkat. Ciri-cirinya bisa diurutkan dan tidak memiliki jarak yang pasti antar kategori. Selanjutnya yang kedua yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka dan bisa dihitung atau dianalisis secara matematis. Data kuantitatif terbagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang berupa angka yang bersifat terbatas, biasanya hasil dari menghitung. Ciri-cirinya, nilainya berupa bilangan bulat dan tidak ada nilai pecahan. Yang kedua yaitu data kontinu. Data kontinu adalah data yang angka bisa berupa pecahan dan tak terbatas dalam rentang tertentu, biasanya hasil dari pengukuran. Ciri-cirinya bisa memiliki nilai desimal dan lebih presisi. Selanjutnya yaitu skala pengukuran. Skala pengukuran adalah skala yang digunakan untuk menentukan bagaimana data diklasifikasikan, dibandingkan, dan dianalisis. Ada 4 skala utama. Yang pertama, skala nominal. Skala nominal adalah skala yang hanya mengelompokkan data ke dalam kategori yang berbeda tanpa urutan. Ciri-cirinya tidak bisa dibandingkan secara numerik dan tidak ada ranking. Yang kedua yaitu skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang mengelompokkan data ke dalam kategori yang memiliki urutan atau ranking. Ciri-cirinya ada urutan dan tidak ada jarak pasti antar kategori. Yang ketiga yaitu skala interval. Skala interval adalah skala dengan urutan dan jarak antar data yang sama, tapi tidak memiliki nol mutlak. Ciri-cirinya bisa diukur jaraknya dan nol bukan nol mutlak, maksudnya yaitu nol bukan berarti tidak ada. Dan yang terakhir adalah skala rasio. Skala rasio adalah skala yang memiliki semua sifat skala interval ditambah dengan nol mutlak. Ciri-cirinya bisa dihitung rasio antar data, misalnya 2 kali lebih besar. Dan yang kedua yaitu nol berarti tidak ada. Selanjutnya, penyajian data. Data bisa disajikan dalam bentuk tabel atau diagram seperti diagram batang, diagram lingkaran, dan histogram.
Penyajian data yang baik membantu kita memahami informasi dengan lebih mudah dan cepat. Contohnya, grafik penjualan per bulan bisa langsung menunjukkan bulan mana yang paling tinggi penjualannya. Selanjutnya, ukuran pemusatan data. Kita akan bahas 3 ukuran, yaitu mean, median, dan modus. Mean adalah nilai rata-rata atau nilai tengah dari sekumpulan data. Sedangkan median adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan. Dan modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data. Nah, misalnya, kalau kita punya data nilai ujian 70, 75, 80, 80, dan 90, maka minnya adalah 79, mediannya 80, dan modusnya 80 juga. Selanjutnya, ukuran penyebaran data. Selain pusat data, kita juga perlu tahu sebaran data seperti jangkauan range, simpangan baku, standar deviasi, dan varians. Ukuran ini menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-rata. Semakin besar simpangan bakunya, semakin bervariasi data tersebut. Selanjutnya, distribusi data dan grafik. Distribusi data menggambarkan pola penyebaran data. Distribusi normal contohnya berbentuk lonceng dan banyak digunakan dalam analisis statistik. Kita juga bisa gunakan box plot atau ajaib untuk melihat distribusi data dengan lebih visual. Apa itu distribusi data? Distribusi data adalah cara melihat bagaimana data tersebar. Misalnya, jika Anda memiliki nilai ujian 20 siswa, distribusi data bisa menunjukkan berapa banyak dapat nilai 100, berapa yang dapat nilai 70, nilai mana yang paling sering muncul. Jadi distribusi membantu kita melihat pola dari data seperti apakah banyak siswa dapat nilai tinggi, apakah nilai tersebar merata, dan apakah ada nilainya jauh berbeda dari yang lain. Apa itu grafik distribusi data? Grafik digunakan untuk menyajikan data secara visual supaya lebih gampang dilihat dan dimengerti. Adapun contoh grafiknya satu histogram. Seperti diagram batang, cocok untuk melihat berapa banyak data di setiap kelompok nilai. 2. Diagram batang cocok untuk data kategori, misalnya berapa banyak siswa yang suka pelajaran matematika, IPA, bahasa, dan lain-lain. 3. Box plot menunjukkan nilai tertinggi, terendah, tengah, atau median, dan apakah ada nilai yang aneh atau outlier. 4. Diagram lingkaran atau pie chart menunjukkan bagian-bagian dari keseluruhan dalam bentuk irisan kue. Jadi distribusi data membantu kita tahu bagaimana data tersebar, sedangkan grafik membantu kita melihatnya dengan cepat dan jelas. Itulah tadi pembahasan dasar tentang statistik, mulai dari pengenalan, jenis data, sampai penyajian dan analisis dasar. Statistik bukan hanya tentang angka-angka, tetapi juga tentang bagaimana kita membaca informasi secara objektif dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data. Ilmu ini berperan penting dalam membantu kita memahami berbagai fenomena di sekitar kita dengan lebih akurat dan menyeluruh.